Alhamdulillah, kita sama-sama kita ikuti pembacaan Ratibul Haddad, zikir serta salawat dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita baca tadi senantiasa diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah, para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat taufik dan hidayah. Nikmat taufik dan hidayah ini nikmat yang sangat mahal. Mungkin di antara teman-teman kita di luar sana malam Jumat ini dilewati begitu saja. Jadi dilewati begitu saja, tanpa ada yang zikir dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas-jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita banyak berzikir, banyak beribadah di hari Jumat. Hari Jumat, malam Jumat ya udah hari Jumat juga. Jadi inilah nikmat, salah satu nikmat yang besar yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita datang ke tempat ini bukan sekedar untuk berzikir, tapi kita juga bersilaturahmi dan menuntut ilmu. Udah double lagi pahalanya seperti itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh jalan menuju menuntut ilmu, maka niscaya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita salah satunya. Jadi menuntut ilmu itu kata Nabi khairum min alfi salatis sunnah. Menuntut ilmu atau duduk di majlis ilmu, di majlis taklim itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat, salat sunnah 1000 rakaat. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, walaupun rada malas-malas dikit cuacanya mendung-mendung gimana gitu ya. Alhamdulillah kita masih paksain, kita masih langkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Jadi alhamdulillah, walaupun mungkin kita banyak sekali berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita, menurunkan ampunan atau maghfirahnya kepada kita. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ayat 20. Saya rasa ini juga udah sering dengar sahabat-sahabat. Ayatnya yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun, bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun. Apa la'ibun? Hanyalah permainan. Hanyalah permainan. Permainan ada yang jadi, di dalam permainan itu kan banyak. Ada yang jadi wasit, ada yang jadi penyerang, ada yang jadi back dan lain sebagainya. Itu kita di dunia itu begitu. Walahwun,
Dan kata Allah, selain permainan, kehidupan dunia itu adalah penuh dengan kelalaian. Kelalaian, kita sering lupa sholat, kita sering lupa sholawat, sering lupa zakat, dan lain sebagainya. Itu adalah kehidupan kita di dunia. Wazinah itu perhiasan. Jadi semua yang melekat kepada kita itu adalah perhiasan. Wajah yang tampan, badan yang kekar, dan lain sebagainya itu cuma perhiasan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafakhurum bainakum, dan kalian saling bermegah-megahan. Wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Main banyak-banyakan harta, wal aulad, dan anak. Ini dalam tanda kutip banyak anak, tapi negatif maksudnya, bukan banyak anak untuk dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, itu mah bagus. Tapi yang dimaksud di sini berlomba-lomba untuk banyak harta dan banyak anak. Maksudnya itu bermegah-megahan, pamer ini, pamer itu, pamer kemewahan dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi sekarang di masyarakat kita. Bahkan kita sendiri mungkin pelakunya seperti itu. Kama tali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Lanjutannya, kehidupan seperti itu, kata Allah, diperumpamakan seperti hujan. Hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Jadi kalau hujan datang, itu kan petani senang apa kecewa? Gembira, senang. Itu kata Allah, itu cuma senang doang. Lalu mengering dan kamu lihat dia menguning kemudian hancur. Itu cuma sesaat tuh. Nyegerin pohonnya cuma sesaat. Ntar kalau giliran datang musim kering, daunnya kering, bisa jadi pohonnya mati, hancur. Itu cuma pergantian musim saja. Begitu juga kita. Kalau lagi seger kelihatannya enak, kalau lagi kaya kelihatannya bagus. Apalagi kalau lagi lupa, gitu kan, kelihatannya sukses dan lain sebagainya. Entar gilirannya sakit, ya ambruk juga. Gilirannya susah, miskin ya miskin. Nah, gitu. Itu kehidupan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak musim. Giliran musim hujan, petani senang. Tukang es sedih. Giliran musim panas, petani sedih, tukang es senang. Begitu. Itu namanya permainan. Kehidupan itu seperti, kalau kata siapa lagu itu, panggung sandiwara. Panggung sandiwara, ya begitu. Ada hitam, ada putih, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana, kata Allah? Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Jadi kehidupan itu bisa jadi di akhirat nanti kita diadab, bisa jadi kita diampuni. Jadi kehidupan kita yang di dunia itu bisa jadi bikin kita masuk surga, bisa jadi bikin kita masuk neraka. Intinya begitu aja udah. Tinggal kita mau pilih yang mana itu. Gitu. Kalau kita jadikan untuk ladang ibadah, ya bagus, kekayaan kita gunakan untuk kebaikan, sodako, dan lain sebagainya, bagus. Kita punya ilmu, kita gunakan, kita amalkan, kita ajarin ke orang-orang, bagus. Tapi kalau punya ilmu dijadiin buat maksiat, buat korupsi, mentang-mentang pintar segala macam, malah ngadal-ngadelin orang, malah bodoh-bodohin orang. Lah itu yang begitu, ya kan? Jadi pinter-pinterlah, kata Allah, dalam menghadapi kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di akhir ayatnya Allah mengatakan, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata'ul ghurur,
hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi senangnya di dunia itu ya sementara. Kadang-kadang ya begitu, kelihatannya doang senang, padahal tetap aja di dalamnya hancur seperti itu. Ada orang yang kelihatannya susah, tapi tetap aja orang iri sama dia. Lu mendingan susah juga, utangnya dikit. Nah ini gua orang kaya tapi utang gua selebar jagat. Ada kan yang begitu. Ada yang orang kaya tapi puyeng mikirin urusannya macam-macam, segala macam, asetnya segala macam, sedangkan orang miskin paling yang dipikirin besok makan pakai apa doang kan gitu. Ada yang seperti itu. Makanya pintar-pintarlah kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Jadi selama silakan mencari harta, yang penting halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Islam enggak ngajarin kita untuk miskin, enggak. Islam itu malah ngajarin kita untuk kaya, untuk semangat mencari dunia, tapi jangan lupain akhirat. Jadi seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita masih berada di bulan Rajab, di bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada satu peristiwa yang penting dalam Islam. Apa peristiwa apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tanggalnya 27 Rajab nanti. Pas besok tanggal 27 Januari. Nah, itu 27, sama-sama 27. Kalau tahun ini 2025, 27 Rajab itu bertepatan dengan tanggal 27 Januari. Besok tuh, yang tanggal merah banyak. Nah itu. Di peristiwa Isra Mi'raj kita juga udah tahu dah kisahnya itu, Isra Mi'raj. Udah banyak dikisah-kisahkan oleh para guru. Intinya Isra Mi'raj itu mengemban misi apa? Turunnya perintah sholat. Nah ini lagi-lagi itu pentingnya ibadah sholat di dalam Islam. Jadi sholat itu kemarin saya katakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihitung di yaumil qiyamah nanti ini perbuatan kita adalah sholat. Kalau sholatnya baik maka nasibnya juga bakalan baik. Kalau sholatnya buruk, nah nasibnya juga bakalan buruk. Seperti itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai banyak hadis-hadis itu yang mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan tiang agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah menghancurkan agama Islam. Ada suatu cerita, ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya sholat. Kalau bisa, bukan kalau bisa, harus jangan sampai kita tinggalkan. Terutama kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, usahakan untuk sholat berjamaah. Walaupun menurut mazhab Syafi'i, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain wajib. Gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Tetapi kata Imam Syafi'i bukan berarti aku menghukumi sunnah muakkad. Kata dia, aku menyarankan apabila tidak ada uzur tetap harus berjamaah. Jadi Imam Syafi'i juga enggak sekonyong-konyong bikin hukum itu sunnah lalu dia tidak begitu menyuruh murid-muridnya untuk tidak sholat berjamaah. Justru karena itu sunnah muakkad harus dikerjakan. Seperti itu. Kita anggap bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib.
untuk diri kita kita mewajibkan. Agar apa? Agar kita bersemangat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Atan nabiyya," suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ini laki-laki oleh para ulama dikatakan namanya itu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Ini orang buta. Faqala rajulun a'ma, dan dia adalah laki-laki yang buta. Faqala, maka dia berkata kepada Rasulullah, ini orang buta ini, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, saya ini buta. Saya ini nggak bisa melihat. Gitu. Dan nggak ada yang nuntun saya dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutarakhkhasa lahu fayusalli fi baitihi. Maka dia meminta keringanan kepada Nabi supaya bisa sholat di dalam rumahnya saja, tidak ke masjid. Farakhkhasa lahu, maka Nabi memberinya dia keringanan. Jadi ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Maktum, ini buta. Dia minta keringanan sama Nabi, "Ya Nabi, saya ini nggak punya pendamping untuk pergi ke masjid, rumah saya jauh, maka saya mohon keringanan untuk sholat di rumah." Nah, oleh Nabi lalu diiyakan, oke, silahkan Anda sholat di rumah. Tapi falamma walla da'ahu, ketika dia berbalik arah mau pulang, ditanya sama Nabi, faqala lahu hal tasma'un nida bis shalah, apakah engkau dengar suara azan? Kata Nabi, dikirain Nabi dia buta juga tuli, dikira Nabi gitu kan, makanya dikasih keringanan. Makanya buta sama tuli ini orang, udahlah kasih keringanan. Pas dia berbalik, Nabi balik bertanya, wahai sahabatku, tapi ente dengar azan apa kagak? Gitu. Kata dia, qala na'am, iya dengar Nabi, saya mah cuma buta doang, tapi kuping dengar. Faqala, maka Nabi berkata, fa'ajib, kalau begitu saya tarik rukhsah saya, dispensasi saya, engkau tetap harus sholat berjamaah. Jadi tetap nggak dapat keringanan. Orang buta aja nggak dapat keringanan selama dia mendengar azan, apalagi kita yang kagak buta. Zaman dulu, apalagi zaman Nabi, kita tahu sendiri itu gurun pasir, sebegitu sepinya. Rumahnya sahabat tadi Abdullah bin Ummi Maktum itu jauh. Kita bisa rasakan gitu kan, bagaimana susahnya ke masjid dalam keadaan buta. Belum lagi bahaya-bahaya yang ada di jalanan, sepi. Udah begitu Masjid Nabi, Masjid Nabawi itu emang kayak masjid sekarang, enak. Masjid Nabi itu bawahnya tanah zaman dulu, atasnya cuman pelepah kurma. Ya kalau panas ya kepanasan tetap, kalau hujan ya kehujanan tetap. Tapi lihat para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengharuskan umatnya atau sahabatnya untuk sholat berjamaah. Gitu. Malah di beberapa tafsir di dalam menafsirkan hadis ini, dalam sebuah riwayat masih tentang sahabat ini, suatu ketika karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewajibkan dia untuk tetap datang ke masjid, akhirnya dia semangat tuh. Abdullah bin Ummi Maktum tetap dia sholat walaupun merangkak, walaupun kadang pegangan pohon, pegangan apa, yang penting dia sampai ke Masjid Nabawi. Akhirnya pada suatu ketika dia jatuh kesandung batu, berdarah kepalanya. Tapi karena kegigihan dia memegang perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia terus ke masjid.
terus ke masjid. Lalu suatu ketika esokan harinya setelah dia jatuh, ada orang, ada laki-laki yang nemenin dia, nuntun dia setiap hari itu beberapa hari, nuntun sampai ke masjid. Jalanan nuntun lagi sampai ke masjid, pulang pergi ada yang nuntun. Lalu penasaran ini sih Abdullah bin Umi Maktum nanya, wahai saudaraku, sebenarnya engkau ini siapa sih? Sebenarnya ente ini siapa sih? Kok baik banget nganterin aneh. Setiap hari, udah beberapa hari ini nganterin mulu. Biasanya saya nggak ada yang nganterin, nggak ada yang nuntun. Kata yang nganterin ini, apa pentingnya sih? Apa namanya engkau bertanya tentang namaku? Udahlah, nggak penting. Yang penting saya udah nolong kamu. Bahasanya begitu. Kata si Abdullah bin Umi Maktum, enggak, ini penting karena aku ingin mendoakan atas kebaikan kamu. Jadi dia pengen doain kepada Allah semoga laki-laki yang membantu dia ini mendapatkan ampunan, mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Enggak usah tahu ente nama aneh siapa. Gitu. Udah yang penting aneh nolong aja. Kata si Abdullah, ya udah kalau ente nggak mau ngasih tahu nama ente, udah jangan tolong saya lagi, udah biarin saya sendiri aja. Akhirnya ya udah dah, aneh kasih tahu. Kata laki-laki ini yang sering nganterin dia, sebetulnya aku ini bukan manusia, aku ini iblis, iblis. Lah kaget ini si Abdul, lah iblis gitu kan. Lah ente ngapain nolong aneh apa? Tiap hari nuntun ke masjid, bukannya ente nggak seneng melihat orang datang ke masjid? Diceritain akhirnya sama tuh iblis. Ente tahu nggak, beberapa hari yang lalu ente kesandung batu berdarah, itu kepala ente, itu aneh yang ngerjain. Kata tuh iblis, itu kerjaan aneh supaya ente gagal datang ke masjid. Ente gigih juga, ente masih kekeh juga ke masjid. Dan saat itu darah yang keluar dari kepala ente itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung saat itu juga mengampuni setengah dosa ente. Setengah dosanya diampunin gara-gara terjatuh ketika dia berangkat ke masjid. Gitu. Itu gara-gara itu. Oleh karena itu, daripada ente dapat ampunan mulu setiap hari, lama-lama ente nggak punya dosa, lebih baik aneh anterin ente supaya nggak kesandung lagi, supaya ente nggak dapat ampunan yang berlipat ganda. Maksudnya supaya dapat pahala sholat aja udah, tapi ampunan yang berlipat gandanya, bonus-bonusnya nggak dapat gitu. Sebegitunya tuh setan. Kalau setan itu tidak bisa menjerumuskan orang kepada maksiat, seenggak-enggaknya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita untuk motivasi kita bahwa kata para ulama, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu didapat itu tergantung dari masyaqqah. Masyaqqah itu sesulit apa dia mengerjakan ibadah itu. Semakin sulit ibadah itu, semakin gede godaannya, semakin gede pahalanya. Makanya pahala orang yang buta itu sahabat yang buta itu melebihi pahala sahabat-sahabat yang lain. Karena apa? Susah, udah buta, kesandung, berdarah. Kalau kita mah jangankan buta, melek aja nih kayak kita. Umpama mau ke masjid, kesandung, berdarah. Kira-kira nerusin ke masjid apa pulang? Pulang. Itu ukuran kagak buta. Apalagi buta, ya udahlah, kayaknya Allah Maha tahu ini, udah saya pulang gitu. Allah juga Maha tahu, kan begitu kadang-kadang kita ya gitu. Nah itu, jadi memang mungkin kita nggak bisa iman kita nggak bisa sekuat para sahabat, tapi minimal kita jadikan itu sebagai motivasi bahwa semakin kita berat mengerjakan ibadah, semakin berat godaan kita untuk sholat, maka pahalanya semakin besar. Begitu juga bukan dalam hal sholat, dalam hal yang lainnya.
ngaji, semakin berat nih hujan-hujan gerimis-gerimis, pahalanya semakin gede. Godaan semakin banyak mau ngaji, mau ke musola, misalkan malam Jumat, gitu, pahalanya semakin gede. Sodakoh, orang kaya mah 10.000 enteng, tapi untuk orang miskin 10.000 susah, pahalanya beda. Makanya kata para ulama, al ajru ala qadril masaqqah. Pahala itu ditetapkan oleh Allah sesuai seberapa sulitnya melakukannya. Tapi orang kaya kita ini kan memang banyak dosa gitu. Kita mah harapan kita diampunin dosa kita aja udah syukur. Ya bonusnya pahala dah. Kita mohon pahala kepada Allah, tapi yang paling utama kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat Allah udah ngasih rahmat, insya Allah pahala juga banyak gitu. Tapi kalau tujuan kita cuma pahala, bisa jadi kita ujub, bisa jadi wah pahala saya udah banyak, pahala saya udah banyak. Nah, setan masuk ke situ tuh, pahala saya udah banyak. Rahmat Allah gagal tuh turun. Tapi kalau harapan kita adalah rahmat, adalah ampunan, walaupun kita ngarep pahala juga, tapi itu bukan tujuan utama kita. Karena pahala itu lagi-lagi hak prerogatif Allah. Kadang-kadang yang namanya pahala itu tidak sesuai dengan teori. Kayak tadi, orang sholat berjamaah itu kan balasannya 27 derajat kan? Sholat sendiri 1 kan? Itu secara teori. Coba lihat orang buta tadi, dapatnya lebih daripada 27 derajat, diampunin setengah dosanya. Itu yang disebut rahmat, di luar dugaan. Kalau nggak dibocorin sama setan, dia tahu apa kagak? Kagak. Itulah rahmat yang disebut rahmat. Kita nggak tahu Allah ngasih rahmat apa kita, tapi kita berharap Allah memberi rahmat kepada kita. Makanya setiap malam Jumat kita minta ampun, kita berdoa atas hajat-hajat kita. Udah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Itu bahasa gampangnya mah, dosa-dosa kita diampunin aja udah syukur dapat pahala. Ya pasti dapat pahala, urusan berapanya urusan Allah. Udah, yang penting kita berharap nih, yang paling penting dosa-dosa kita diampunin, dah itu aja gitu. Kalau masalah pahala mah Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, pasti dikasih pahala. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena memang saya juga lagi udah beberapa hari pilek ini, pilek batuk. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Selasa, malam Jumat kita bisa hadir di majlis kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil ilmi wal khair
ولا تجعلنا من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.